Memasuki jeda musim panas, selain akan dimanfaatkan pembalap untuk liburan, tapi beberapa dari mereka juga bakal disibukkan dengan pembicaraan kontrak perihal masa depannya di balap F1. Pasar pembalap di musim 2026 diprediksi akan sedikit sibuk karena terdapat sejumlah pembalap yang kontraknya habis tahun ini dan berpeluang posisinya diganti untuk 2027. Ada kemungkinan besar kita akan melihat lebih dari satu pembalap rookie tahun depan dan bisa jadi ada nama besar yang entah itu memilih pensiun atau berganti seragam. Dari tim-tim di papan atas, perhatian jelas terfokus kepada keputusan apa yang akan dibuat oleh Max Verstappen untuk 2027 nanti. Apakah akan memilih bertahan sampai kontraknya habis di Red Bull, atau memutuskan hengkang dan pindah ke tim lain, atau bahkan malah pensiun dini? Tapi untuk saat ini, peluang terbesar adalah Verstappen akan memutuskan bertahan bersama Red Bull, karena itu adalah prioritasnya dalam negosiasi bersama tim. Pihak Milton Keynes dan Austria berkomitmen untuk gunakan segala cara supaya Verstappen mau bertahan sampai kontraknya selesai pada akhir 2028, mulai dari tawaran naik gaji sampai tawaran saham dari salah satu anak perusahaan Red Bull. Meskipun tahun ini Verstappen sudah sangat terbuka soal rasa frustrasinya dengan performa inkonsisten tim, tapi prioritasnya tetap ingin melanjutkan hubungan kerjasamanya dengan Red Bull yang sudah ia anggap seperti rumah kedua. Namun di saat yang sama, Verstappen menegaskan apabila dia juga butuh mobil yang kompetitif di baris depan, yang mana itu perlu dibuktikan Red Bull di tengah sulitnya pengembangan mobil generasi baru. Pindah ke tim lain sudah kami jelaskan di video sebelumnya, meskipun Verstappen membawa talenta anomali yang sulit ditolak oleh tim-tim besar lain, namun itu tidak menjamin dia bisa dengan mudah dapatkan kursi. Susunan pembalap yang dipunyai oleh McLaren, Ferrari, dan Mercedes sedang dalam kondisi yang sangat solid, baik dari aspek kontrak, performa, sampai kondusivitas internal. Apalagi tidak ada tim selain Red Bull yang mampu memenuhi permintaan kontrak Verstappen yang begitu tinggi dari aspek gaji dan akomodasi komersial. Oleh karena itu, pendapat kami masih selalu sama, yaitu lebih memungkinkan Verstappen bertahan di Red Bull atau pensiun dini di sana daripada pindah tim untuk tahun 2027. Lain cerita apabila Verstappen memilih pensiun, maka Red Bull harus cari pengganti yang setidaknya punya pengalaman dan bisa langsung diandalkan sebagai pembalap utama. Oscar Piastri jadi kandidat terkuat karena sudah lama dipantau Red Bull untuk berjaga-jaga apabila Verstappen angkat kaki. McLaren tentu tidak ingin kehilangan salah satu pembalap bintangnya, tapi apabila Red Bull mampu menebus sisa 2 tahun kontraknya dan sang pembalap sendiri memang mau pindah, maka McLaren tak bisa apa-apa juga. Apabila Piastri gagal, Red Bull punya opsi lain seperti Oliver Bearman yang merupakan pembalap dengan gaya balap yang hampir mirip seperti Verstappen dan hanya perlu dipoles saja di tim papan atas untuk mengeluarkan semua potensinya. Tapi efek berantai yang ditimbulkan bakal lebih besar apabila Red Bull bisa merekrut Piastri, karena McLaren otomatis juga harus cari pengganti yang pilihannya juga terbatas. Mereka punya juara Formula 2 tahun lalu, Leonardo Fornaroli, di susunan pembalap cadangan yang tampil impresif pada 2 jatah sesi FP1 musim ini. McLaren juga bisa rekrut kembali Gabriel Bortoleto jika perlu, tapi tentu harus menebus kontraknya bersama Audi yang mempunyai klausul perpanjangan setelah 2026 apabila diaktifkan. Jadi, untuk pasar di tim papan atas, semua akan ditentukan oleh keputusan Max Verstappen. Sementara itu, di papan tengah setidaknya ada 4 pembalap yang berpotensi pindah atau angkat kaki di akhir musim 2026. Kita mulai dari pembalap yang kursinya jadi rebutan, yaitu Esteban Ocon yang terancam didepak oleh Haas. Performa Ocon musim ini memang cukup mengecewakan, dengan sama sekali belum pernah lolos Q3 di kualifikasi dan cuma meraih 3 poin saja dari 11 balapan, dibandingkan dengan Bearman yang bisa kemas 18 poin. Memang performa Haas yang menurun sejak GP Miami cukup berpengaruh, yang mana Bearman saja juga tak bisa berbuat banyak. Namun alasan performa mobil yang bermasalah tidak berlaku apabila Ocon saja begitu kesulitan untuk bisa sampai kecepatan dari Bearman yang memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Perbedaan gaya balap di mana Ocon merasa tidak percaya diri dengan model pengereman di mobil Haas dan tak bisa handle understeer karena settingan mobil yang ia pilih adalah salah satu faktor utamanya. Ayao Komatsu sudah terang-terangan kalau dia memang punya ekspektasi lebih kepada Ocon, mengingat reputasinya sebagai pembalap lumbung poin di papan tengah dan seorang pemenang balapan bersama Alpine dulu. Oleh karena itu, dengan kondisi saat ini, dengan kontraknya yang habis di akhir 2026, Ocon berpeluang didepak dari tim. Ada beberapa pembalap potensial yang bisa jadi pengisi kursi rekan setim Bearman tahun depan. Salah satunya adalah pembalap Akademi Ferrari yang sedang naik daun dengan prestasi di ajang junior yang lumayan bagus, yaitu Rafael Camara. Dalam 2 tahun sebelumnya dia bisa menjuarai ajang Formula Regional Eropa dan Formula 3 secara beruntun. Saat ini Camara berada di Formula 2 dan duduk di posisi 3 klasemen sementara dengan torehan 2 kemenangan dari 5 podium dan 4 kali pole position.
Ferrari sudah memberikannya beberapa tes TPC di Fiorano dan Mugello untuk menjajal mobil F1 guna mempersiapkannya sebagai calon pembalap di masa depan apabila kesempatannya tiba. Yang jadi penghalang bagi Kamara adalah Haas belum menunjukkan keseriusan untuk menjadikannya kandidat pembalap untuk gantikan Ocon. Berbeda dengan Berman dulu yang sejak awal memang langsung diplot sebagai calon pembalap di Haas dan dapat banyak kesempatan bersama tim, baik itu dari tes privat ataupun turun di sesi FP1. Sampai sekarang Kamara belum dapatkan jatah untuk turun resmi di sesi latihan bebas dan bahkan Haas saja belum memberikannya kesempatan untuk jajal TPC atau tes privat. Justru Haas malah berikan jatah itu kepada Leonardo Fornaroli, padahal dia sendiri punya kontrak sebagai pembalap cadangan McLaren. Fornaroli jadi kandidat terkuat di depan Kamara untuk jadi pembalap pengganti Ocon, di mana Komatsu sendiri mengakui kalau dia cukup impress dengan kecepatannya beradaptasi dan menunjukkan ketertarikan dengan mengundangnya langsung untuk tes privat. Ferrari kemungkinan besar tak punya dana yang cukup untuk berikan kursi Haas kepada Kamara, mengingat Akademi Maranello sendiri sudah ada Oli Berman di sana. Peluang Haas untuk rekrut Fornaroli cukup besar, baik itu dari skema peminjaman atau pembelian penuh seperti di kasus Bortoleto dengan Audi. McLaren sendiri sangat terbuka apabila Haas ingin merekrut Fornaroli dan mempersilahkan pembalap untuk eksplor segala opsi yang tersedia, mengingat di McLaren sendiri juga tidak ada tempat. Selain itu, faktor Toyota juga tak bisa disingkirkan begitu saja dengan Ryo Hirakawa yang meski sudah berusia 32 tahun, tapi dia secara terbuka akan memaksimalkan peluang untuk mewujudkan impian sebagai pembalap F1, walaupun memang kecil kemungkinannya. Seringnya Haas lakukan tes privat di sirkuit Fuji bersama pembalap-pembalap binaan Toyota, jadi indikasi kalau ada pertimbangan bagi mereka dalam penentuan kursi kedua di tim. Beralih ke kursi lain, posisi Liam Lawson juga agak digoyang untuk musim depan, yang berpotensi digusur oleh pembalap junior Red Bull lainnya, yaitu Nikola Solov. Solov saat ini sedang bersinar di Formula 2 dengan memimpin klasemen sementara dan sudah mengemas 6 kali kemenangan dari 8 podium. Prospeknya bisa dibilang cukup cerah dan sudah dikonfirmasi oleh Alan Permai selaku tim prinsipal VCARB kalau Solov adalah pembalap selanjutnya yang berpeluang diberikan promosi. Determinasinya di sirkuit adalah salah satu nilai plus, di mana semua kemenangannya diraih tanpa satu pun catatan pole position, dan salah satu kemenangan didapat dengan menyalip pembalap lawan pada lap terakhir. Penghalang bagi Solov adalah performa Liam Lawson yang sama-sama naik daun, di mana dia menutup paruh pertama musim 2026 dengan total 43 poin, dan menyalip Pierre Gasly sebagai pembalap terbaik di papan tengah. Catatannya selalu konsisten, dan Lawson menunjukkan perkembangan pesat dari musim lalu dengan tampil lebih dewasa serta jadi pembalap ujung tombak di Racing Bull saat ini. Agak riskan apabila tim harus mendepaknya hanya karena ingin menjaga tradisi untuk mempromosikan pembalap muda, yang mana mereka sekarang masih mempunyai sosok Arvid Lindblad di sana. Solov juga sama sekali belum mencicipi tes privat secara proper di sirkuit dengan mobil F1, yang artinya Racing Bulls belum mengetahui pasti seberapa bagus prospek Solov. Meski ada peluang untuk geser posisi Lawson, tapi Racing Bulls bisa jadi pertahankan duetnya bersama Lindblad untuk stabilitas tim. Dari Williams ada Carlos Sainz yang kontraknya habis tahun ini dan sedang ada di masa-masa bimbang dengan keputusannya di F1. Dengan kondisi Williams yang jauh dari kata memuaskan dengan performanya yang sangat anjlok dari musim lalu, mungkin membuat Sainz pertanyakan keputusannya sendiri yang menolak tawaran Audi 2 tahun yang lalu. Sainz sendiri punya dua opsi. Pertama adalah aktifkan perpanjangan otomatis 1 tahun atau memakai klausul exit-nya di akhir 2026. Masalahnya adalah klausul exit tersebut hanya bisa aktif apabila ada tawaran langsung dari tim di barisan 5 besar. Dan sekarang tidak ada tawaran yang ia terima dari tim-tim tersebut. Sainz peluang terbesarnya adalah bertahan di Williams, tapi apabila ada tawaran dari tim lain yang menurutnya lebih menjanjikan secara prospek, bisa jadi dia mengambil jalan untuk keluar lebih cepat dari sana. Terutama apabila Piastri pindah ke Red Bull karena Verstappen angkat kaki, ada potensi Sainz bisa reuni lagi dengan Lando Norris ke McLaren. Selain itu, Aston Martin juga membuka pintu dengan Fernando Alonso yang punya kemungkinan pensiun akhir tahun ini. Alonso segera membuat keputusan setelah jeda musim panas, dan meskipun Aston Martin sudah berikan upgrade performa signifikan di Hongaria, Alonso menegaskan bahwa itu tidak punya pengaruh terhadap keputusannya nanti. Alonso sudah kadung muak dengan regulasi 2026 yang ia anggap merusak kenikmatan dalam kemudikan mobil F1, dan dengan kehadiran putra pertamanya beberapa bulan lalu, trigger baginya untuk segera pensiun sudah cukup kuat. Satu-satunya yang bisa menahannya untuk tetap lanjut di F1 adalah jiwa serta ego kompetitifnya yang masih harus dipenuhi sebagai seorang atlet pembalap. Rasa cintanya terhadap iklim balapan yang penuh persaingan dan duel-duel di sirkuit memang sulit sekali ia tinggalkan begitu saja. Apabila Alonso pensiun, Aston Martin dipaksa harus cari pengganti yang minimal punya pengalaman untuk mengimbangi keberadaan Lance Stroll.
Apabila memungkinkan, Carlos Sainz bisa jadi opsi utama untuk gantikan Alonso karena punya pengalaman di tim besar dan punya insting pengembangan mobil yang bagus. Yuki Tsunoda juga masuk ke dalam radar, tapi bakal jadi pertanyaan besar apakah dia bisa jadi figur pemimpin dalam perkembangan tim ke depannya? Jadi seperti apa susunan pembalap F1 2027 nanti menurut kalian? Coba tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.